Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Novi dan teman-teman sekalian. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai analisis nilai sosial dalam naskah drama Pada Suatu Hari dan Sumur Tanpa Dasar karya Arifin C. Nur. Selamat disimak ya. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10 yang terdiri dari 3 perempuan. Yang pertama adalah Nuria Alfizahra selaku presentator, Risna Khairinisa selaku presentator, dan saya sendiri yaitu Merlinda Dini selaku moderator dan presentator. Dalam sebuah karya sastra, misal naskah drama, sejak pertumbuhannya boleh dikatakan di dalamnya banyak mengandung pesan sosial terhadap masyarakat. Adapun pesan sosial muncul karena adanya suatu permasalahan sosial. Misal, kurang terjaminnya kesehatan masyarakat, kurang terjaminnya kehidupan ekonomi masyarakat, kewibawaan pemimpin, dan lain sebagainya. Supardi menyatakan bahwa nilai sosial merupakan suatu yang diinginkan dan dicita-citakan serta dianggap berharga oleh masyarakat. Ketika berinteraksi dengan orang lain, harus dapat menempati dirinya dan mengambil tindakan atau sikap yang diterima oleh masyarakat. Karena nilai sosial merupakan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Baik, selanjutnya adalah analisis unsur intrinsik naskah drama Pada Suatu Hari dan Sumur Tanpa Dasar karya Arifin C. Nur. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan pokok dari suatu cerita. Seperti yang telah kita pelajari bahwa tema dibagi menjadi dua, yaitu tema mayor yang merupakan tema utama dan tema minor yang merupakan tema tambahan untuk mendukung tema utama. Tema mayor dalam naskah Pada Suatu Hari karya Arifin C. Nur mengangkat isu tentang kekeluargaan, dan tema minornya mengangkat isu tentang percintaan dan perceraian. Naskah drama Sumur Tanpa Dasar karya Arifin C. Nur mengangkat tema mayor yang sama, yakni tentang kekeluargaan, dan tema minor yakni tentang perceraian, perselingkuhan, dan kesombongan. Kedua naskah drama tersebut terdapat beberapa kesamaan, yaitu di dalamnya menceritakan tentang permasalahan dalam rumah tangga yang diakibatkan karena adanya orang ketiga. Sedangkan perbedaannya adalah pada keluarga tokoh utama, naskah drama Sumur Tanpa Dasar, mereka belum dikaruniai seorang anak. Sementara tokoh utama dalam drama Pada Suatu Hari sudah mempunyai anak yang juga sudah berkeluarga. Yang selanjutnya adalah setting atau latar. Setting atau latar dalam drama meliputi 3 dimensi, yaitu latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Yang pertama ada latar tempat. Latar tempat adalah tempat terjadinya peristiwa dalam suatu cerita. Dalam naskah drama Pada Suatu Hari karya Arifin C. Nur, latar tempat digambarkan di dalam rumah kakek dan juga nenek. Sementara latar tempat pada naskah drama Sumur Tanpa Dasar karya Arifin C. Nur lebih beragam dibandingkan dengan naskah drama Pada Suatu Hari, yakni ada di rumah Jumena, di pabrik, bahkan disebutkan juga bahwa mereka para tokoh tinggal di sebuah kota yang bernama Cirebon. Yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu adalah latar mengenai kapan peristiwa itu berlangsung di dalam cerita. Latar waktu dalam drama Pada Suatu Hari karya Arifin C. Nur adalah seusai pesta ulang tahun pernikahan kakek dan nenek. Sementara latar waktu pada naskah drama Sumur Tanpa Dasar tidak disebutkan secara gamblang, hanya diperkirakan seperti suasana pada pagi hari, siang hari, dan juga malam hari. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Sudut pandang adalah posisi dari mana pengarang bercerita, apakah dia bertindak langsung atau sebagai pengobservasi cerita. Sudut pandang drama terdiri atas sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang dari kedua naskah ini yaitu Pada Suatu Hari dan juga Sumur Tanpa Dasar adalah sudut pandang orang ketiga. Yang selanjutnya adalah plot atau alur. Plot atau alur merupakan rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama mencakup bagian-bagian pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian.
Macam-macam alur dalam cerita terbagi menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur yang digunakan dalam naskah drama pada suatu hari yaitu alur maju, sementara pada naskah drama Sumur Tanpa Dasar menggunakan alur campuran. Yang pertama ada tahap penyituasian. Dalam naskah drama pada suatu hari dibuka dengan kisah kakek dan nenek yang saling memandang dan berbincang santai secara berhadapan di sofa. Sementara tahap penyituasian pada naskah drama Sumur Tanpa Dasar dimulai ketika Jumena hendak menggantung diri, yang mana peristiwa ini merupakan ujung dari cerita. Kemudian dilanjutkan dengan dialog yang serupa dengan naskah drama pada suatu hari, yaitu percakapan mesra antara suami dan istri. Yang kedua ada tahap pemunculan konflik. Konflik awal cerita dimulai saat Nyonya Wenas, seorang janda dan juga mantan kekasih kakek, datang bertamu ke rumah kakek dan nenek untuk mengucapkan selamat dalam pesta ulang tahun pernikahan kakek dan nenek. Sementara pada naskah drama Sumur Tanpa Dasar diawali ketika Eis selalu dituduh oleh Jumena bahwa ia berselingkuh dengan Juki, padahal sebenarnya Eis sangat mencintai Jumena. Yang ketiga adalah tahap peningkatan konflik. Pada naskah drama pada suatu hari, yaitu ketika Nyonya Wenas pulang, kemudian kakek dan nenek masuki kamar dan mereka mulai membahas persoalan yang terjadi, menanyakan kembali tentang minuman kesukaan Nyonya Wenas, dan nenek menduga mereka merencanakan suatu hal. Kemudian nenek emosi dan berniat untuk cerai. Sementara tahap peningkatan konflik pada naskah drama Sumur Tanpa Dasar adalah ketika Eis berselingkuh juga dengan Juki. Bahkan Eis juga berselingkuh dengan teman-teman Juki. Yang keempat adalah tahap klimaks. Tahap klimaks pada naskah drama pada suatu hari, yaitu ketika anak-anak kakek dan nenek berkunjung ke rumah mereka dan kakek menceritakan persoalan yang sedang terjadi dalam rumah tangganya. Itu semua dikarenakan rasa kecemburuan nenek yang tidak terbendung. Di sisi lain, ternyata anak mereka juga mengalami hal yang sama, yaitu Novia ingin bercerai dengan Vita karena terbakar rasa cemburu. Sementara tahap klimaks pada naskah drama Sumur Tanpa Dasar yaitu memiliki peristiwa yang hampir serupa dengan naskah drama pada suatu hari, yaitu Jumena menggugat cerai Eis lantaran Jumena mengetahui perselingkuhan antara Eis dan Juki. Di sisi lain, terbongkar pula rencana jahat Juki, Markaba, dan Ladod yang ingin menguasai harta milik Juki beserta istrinya, yaitu Eis. Yang kelima adalah tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian terjadi ketika nenek akhirnya tahu isu bahwa anaknya bernama Novia ingin cerai dengan suaminya karena cemburu oleh salah satu pasiennya. Akhirnya nenek berusaha untuk mencegah Novia agar tidak bercerai. Sejak saat itu masalah kakek dan nenek tidak dihiraukan lagi. Sementara pada naskah drama Sumur Tanpa Dasar memiliki tahap penyelesaian yaitu Jumena berpisah dengan Eis. Kemudian tak lama Jumena meninggal dunia dan cerita diakhiri dengan perbincangan antara Jumena dan pemburu. Pemburu di sini adalah arwah dari ayah Jumena. Yang selanjutnya adalah tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan orang yang berperan dalam sebuah drama. Berdasarkan sifatnya, tokoh dapat diklasifikasikan di antaranya tokoh protagonis, antagonis, dan juga tritagonis. Sementara berdasarkan perannya, tokoh dapat diklasifikasikan menjadi tokoh sentral, tokoh utama, dan tokoh pembantu. Kemudian ada perwatakan dan juga penokohan. Perwatakan atau penokohan. Perwatakan atau penokohan merupakan penggambaran sifat batin seorang tokoh yang disajikan dalam suatu cerita. Perwatakan tokoh-tokoh dalam drama digambarkan melalui dialog, ekspresi, atau tingkah laku sang tokoh. Watak dari para tokoh digambarkan dalam 3 dimensi, yaitu keadaan fisik, keadaan psikis, dan keadaan sosiologis.
Adapun tokoh dan penokohan pada naskah drama pada suatu hari karya Arifin Senur, yang pertama ada nenek yang mempunyai watak pencemburu, pemarah, penyayang, dan juga bijaksana. Yang kedua ada kakek yang mempunyai watak rendah hati, penyayang dan peduli, bijaksana, dan penyabar. Kemudian yang ketiga ada pesuruh yang mempunyai watak jujur, amanah, dan yang keempat ada tokoh janda atau Nyonya Wetas yang mempunyai watak tidak sopan dan juga centil. Kemudian ada Arba atau sopir yang mempunyai watak jujur. Selanjutnya ada Novia yang mempunyai watak cemburu. Dan yang terakhir ada Nita yang mempunyai watak bijaksana. Sementara pada naskah drama Sumur Tanpa Dasar, yang pertama ada Jumena Martawangsa yang mempunyai watak kikir, antisosial, dan juga egois. Kemudian yang kedua ada Euis yang mempunyai watak tulus. Kemudian yang ketiga ada Marjuki Kartadilaga yang mempunyai watak licik. Kemudian yang keempat ada perempuan tua yang mempunyai watak perhatian. Yang selanjutnya ada Sabarudin Nata Prawira yang mempunyai watak sabar. Selanjutnya ada Markaba yang mempunyai watak jahat dan kejam. Dan ada tokoh Ladod, Emot dan Waria, Kamil, Laki alias Kuslan, dan juga pemburu. Yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada para pembaca atau penonton melalui karyanya termasuk drama. Amanat biasanya menyangkut nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat yang disampaikan secara implisit. Amanat dari drama Pada Suatu Hari karya Arifin Senur yang dapat dipetik adalah: jika sedang marah, maka jangan dulu mengambil keputusan, karena saat sedang marah cenderung tidak memikirkan dari keputusan tersebut. Sementara amanat yang dapat diambil dari naskah Sumur Tanpa Dasar adalah: dari seorang Jumena, kita dapat belajar bahwa manusia memiliki kodratnya sebagai makhluk sosial, harus berkomunikasi satu sama lain. Jumena memang memiliki alasan mengapa dirinya sangat kikir terhadap masyarakat, sehingga hal itu membuat ia dijauhi oleh masyarakat. Namun, ada baiknya pengalaman masa lalu tersebut dijadikan sebagai pelajaran atau sebagai motivasi kepada masyarakat agar lebih rajin untuk bekerja, sehingga terjauhi dari kemiskinan. Nilai sosial dalam naskah drama Pada Suatu Hari dan Sumur Tanpa Dasar karya Arifin Senur. Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Nilai sosial tidak hanya terdapat di masyarakat, tetapi juga pada karya sastra. Contohnya seperti dalam naskah drama. Dan nilai sosial ini dapat diambil jika itu baik dan dapat ditinggalkan atau dijadikan pelajaran jika itu dirasa buruk. Dalam naskah drama Pada Suatu Hari dan Sumur Tanpa Dasar karya Arifin Senur terdapat nilai sosial yang juga nilai ini dapat membentuk karakter beberapa tokoh. Nilai sosial yang didapat diantaranya yaitu nilai kasih sayang, tolong menolong, kesopanan, dan kedermawanan. Yang pertama itu ada kasih sayang dalam naskah drama Pada Suatu Hari, yaitu yang menggambarkan betapa sayangnya tokoh kakek dengan nenek dan sebaliknya. Mereka pun sayang kepada anaknya, yaitu Novia dan Nita. Di sini Novia sedang mendapatkan masalah di rumah tangganya dan nenek kakek berusaha untuk memberikan solusi dari masalah tersebut. Nah, dengan rasa kasih sayang membuat hubungan dalam keluarga menjadi lebih harmonis. Jika memang ada masalah, maka dapat diselesaikan dengan baik, karena jika saling menyayangi, semua akan dilakukan demi seorang yang disayang. Selanjutnya, naskah drama Pada Sumur Tanpa Dasar, yaitu di sini kutipan percakapannya Euis bahwa Euis memang menyayangi suaminya, yaitu Akang Jumena. Kutipan di atas itu diambil dari naskah Sumur Tanpa Dasar yang
menganjurkan pembacanya untuk memiliki sifat kasih sayang antara sesama, baik dalam lingkungan keluarga, teman, atau saudara. Bagaimanapun sikap orang kepada kita, seseorang harus memiliki rasa kasih sayang dengan sesamanya. Kemudian, tolong menolong. Tolong menolong juga terdapat pada naskah drama Pada Suatu Hari, di mana nenek meminta tolong kepada pesuruh untuk menaruh minuman ke dalam. Hal ini dilakukan bukan karena memang itu tugas seorang pesuruh, melainkan hal itu juga berdasarkan sifat tolong menolong. Selanjutnya, tolong menolong dalam naskah drama Sumur Tanpa Dasar, di mana tokoh Kamil berkata bahwa tolong menolong itu sifat Nabi Nuh. Secara tidak langsung, kata-kata itu dapat menjadikan pembaca percaya dan akan menerapkan sifat tolong menolong dengan sesama. Dengan saling tolong menolong, maka suatu saat jika kita membutuhkan bantuan atau merasa kesulitan, maka orang lain akan membantu kita juga. Lalu ada kesopanan dalam naskah drama Pada Suatu Hari, di mana tokoh Arba sebagai sopir, dia memiliki sifat yang sopan dan patuh terhadap perintah Novia sebagai majikannya. Dengan siapa saja kita haruslah sopan, tidak memandang derajat dan kasta, karena sebenarnya yang membedakan seseorang adalah tingkat keimanan kepada Tuhan. Jika seseorang sopan kepada orang lain, maka orang lain pun akan berlaku sopan kepada kita. Pada naskah drama Sumur Tanpa Dasar juga terdapat nilai kesopanan, yaitu saat Jumena bertanya kepada perempuan tua, mengapa Pak Arya tidak disuruh masuk ke rumahnya. Ternyata kata perempuan tua itu, Pak Arya tidak jadi masuk rumah karena melihat Jumena sedang tertidur. Hal ini merupakan kesopanan, di mana kita tidak boleh mengganggu istirahat orang dan juga harus menghargai hak orang lain. Sesuatu hal yang ringan tetapi memiliki dampak yang besar. Bersikap sopan dengan orang lain dapat menggambarkan pribadi seseorang yang baik hati. Dan yang terakhir ada dermawan atau kedermawanan yang hanya terletak pada naskah drama Sumur Tanpa Dasar, di mana tokoh Jumena memiliki uang yang banyak, namun ia rajin untuk membagikan uang tersebut untuk sedekah Jumat serta kegiatan berbagi lainnya dalam masyarakat. Baik, sekian materi yang disampaikan oleh kelompok 10 mengenai analisis nilai sosial dalam naskah drama Pada Suatu Hari dan Sumur Tanpa Dasar karya Arifin C. Nur. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Bu Novi dan teman-teman yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.